其二便是，你父亲一直……爷爷，快出去他！将你体内的圣兽血脉压制及其，你忍住了。我们寻宝寻错了地方。追暮云要紧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 351 sampai 354. Di bagian sebelumnya, Moya menemukan prasasti batu hitam yang mengandung kolam darah naga langit 7 warna. Dan menyerap darah itu, dia bisa meningkatkan pemahaman kitab darah dewa kuno dan menyembuhkan racun dalam tubuh Juyohi. Setelah mendapatkan peringatan dari Gui tentang risiko memunikan darah naga, Moyun berusaha menguasai prasasti surgawi 9 roh kedua. Dalam prosesnya, Moyun harus menghadapi roh naga dan akhirnya berhasil menyerap prasasti dan darah naga. Itu pun meningkatkan kekuatan Moyun. Sementara itu, pertarungan dan Beiji dan makhluk lain terjadi, termasuk kedatangan Suan Wuxin yang mencari masalah. Moyun dan Xing Mangyu akhirnya meninggalkan reruntuhan naga kuno. Setelah Moyun memberikan buku teknik bela diri kepada Zhao Zizian, mereka berdua pergi ke tempat kosong, di mana Moyun mulai mendekati Xing Mangyu, membuatnya merasa canggung dan malu. Scene berlanjut di reruntuhan naga kuno. Moyun dan Xing Mangyu tiba di sebuah tempat kosong dan entah berantah. Di sana, Moyun secara perlahan mulai mendekatkan tubuhnya kepada Xing Mangyu, hingga membuat Xing Mangyu mulai merasa canggung dan malu. Namun tidak seperti yang kita kira, Moyun sama sekali tidak menyentuh bibir Xing Mangyu. Ia malah membuat sebuah portal dan pergi membawa Xing Mangyu ke suatu tempat bersembunyinya korban-korban dari rencana kunci darah. Sesampai di sana, mereka sempat disambut oleh Juyohi. Awalnya, Xing Mangyu sempat ingin menindak Juyohi karena penampilannya. Namun Moyun langsung menghentikan Xing Mangyu. Mendengar nama Juyohi, Xing Mangyu mengaku pernah mendengar kabar mengenai masa lalunya. Dulu Juyohi dikenal sebagai seorang pria yang tampan, rupawan, dan jenius yang berada di peringkat ketiga dalam daftar takdir surgawi. Akan tetapi dalam beberapa dekade, Juyohi seketika menghilang tanpa kabar. Semua orang mengira kalau Juyohi telah meninggoy. Moyun menjelaskan Juyohi adalah korban dari salah satu rencana jahat, yakni proyek kunci darah. Juyohi kemudian mulai membawa Moyun dan Xing Mangyu untuk menemui korban-korban lainnya. Setibanya di sana, Xing Mangyu sempat merasa terkejut dan sedikit ketakutan. Lantas Moyun pun mencoba untuk menenangkannya. Melihat kedatangan Moyun, Juyonji menyuruh Juyohi agar membawa beberapa orang untuk pergi keluar dan mencari tahu situasi orang-orang dari Gunung Xuankong. Tanpa berlama-lama lagi, Juyohi dan kedua rekannya bersama-sama melaksanakan perintah dari Juyonji. Sesudah keluar, mereka berdua secara tak sengaja melihat Baizu, Suan Wuxin, dan pamannya yakni Suan Yinde. Suan Yinde kemudian bertanya kepada Suan Wuxin apakah sisik naga telah berada di tangan Moyun. Suan Wuxin menjawab kalau sisik naga kini ada di tangan Moyun. Oleh karena itulah mereka bertiga berencana untuk lekas mencarinya. Pada saat yang bersamaan, Su Yinde kebetulan melihat salah satu makhluk monster batu hijau. Akan tetapi monster batu hijau tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Akibatnya, Su Yinde pun langsung menghancurkannya. Melihat keberadaan monster batu itu, Suan Wuxin mulai teringat akan kegagalan proyek kunci darah. Menurutnya, Xing Mangyu dan Moyun dapat menjadi kunci untuk keberhasilan proyek tersebut, karena mereka berdua memiliki garis darah binatang ilahi. Ucapan dari Suan Wuxin dibenarkan oleh Suan Yinde. Akan tetapi mereka sekarang memiliki permasalahan karena ada orang misterius yang membantu Moyun dan membuat mereka kesulitan untuk menangkapnya. Sesuai dengan kesaksian Suan Wuxin, orang misterius itu setidaknya adalah seorang master tingkat 9. Di sisi lain nampak Juyohi sedang melapor kepada Juyonji mengenai pergerakan Suan Yinde. Usut punya usut, Suan Yinde dan Suan Wuxin ternyata adalah orang yang bertanggung jawab dalam rencana proyek kunci darah. Selain itu, dulu Suan Wuxin tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan Juyohi. Namun kini Juyohi sudah mengalami kemerosotan karena dijadikan kelinci percobaan. Moyun kemudian memberitahu bahwasanya kedatangannya kali ini yang pertama adalah untuk menghindari pengejaran Gunung Xuankong. Yang kedua, Moyun kini merasa yakin kalau dirinya sudah dapat menyembuhkan salah satu dari kelompok Zhuangji yang terkena racun darah. Oleh karena Moyun dapat menyembuhkan satu orang saja, maka Juyonji memilih Juyohi untuk disembuhkan oleh Moyun. Juyonji berkata sudah puluhan tahun Juyohi tidak kembali. Sudah pasti kedua orang tuanya sangat khawatir dengannya. Ia juga meminta Juyohi agar dia itu dapat memanfaatkan kesempatan kali ini dengan baik. Sebab nasib keluarga Ju sekarang tergantung kepadanya. 其二便是，你父亲一直……爷爷，快出去他！
Setelah itu Mu Yun mulai melakukan penyembuhan kepada Ju Yohi dan menggunakan teknik kitab darah kuno. Di tengah-tengah proses penyembuhan, Mu Yun memberitahu untuk membantu penyembuhan, ia harus menggunakan teknik khusus dan kekuatan darah naga. Kekuatan darah naga itu sengaja digunakan untuk menekan dan membersihkan garis darah binatang suci dari tubuh Ju Yohi. Hal demikian akan membuat tubuh Ju Yohi merasakan rasa sakit yang 100 kali lebih menyakitkan daripada membersihkan tulang sumsum. 将你体内的圣兽血脉压制及清，你忍住了。 Selang beberapa saat wujud Ju Yohi akhirnya berhasil disembuhkan dan garis darah binatang suci akhirnya keluar dari tubuhnya. Efek dari proses penyembuhan ini akan membuat Ju Yohi tidak dapat bertarung untuk sementara waktu. Dan mungkin ini memerlukan sedikit waktu untuk pulih. Selesai disembuhkan oleh Mu Yun, Ju Yohi pun menjadi begitu senang dan langsung berterima kasih kepada Mu Yun. Mu Yun lalu membawa Ju Yohi untuk pergi bersamanya melalui terowongan tersembunyi. Karena Suan Wuxin dan yang lainnya pasti sudah menunggu kedatangan Mu Yun di balik dinding batu. Sebelum pergi, Ju Yohi mengingatkan Mu Yun bahwa meskipun lorong bersembunyi itu bisa ditemukan melalui persepsi medan energi, tetapi tidak ada satupun orang yang pernah keluar melalui jalur tersebut. Dan tidak ada satupun orang yang tahu kemana jalur itu mengarah. Walaupun begitu, Mu Yun sama sekali tidak merasa ragu. Yang penting baginya adalah jalan keluar yang aman saja. Merasa khawatir dan Mu Yun, Ju Yonji menyuruh seseorang agar membawa yang lainnya untuk memberikan perlindungan kepada Mu Yun dari Suan Yinde. Mendengar ucapan Ju Yonji, Mu Yun meminta dia dan yang lainnya agar tidak perlu sampai mengorbankan siapapun untuk menjaga dirinya. 也不知通向何处。 将你们带出去后，再和他们慢慢，不能耽误了。 二爷爷， Di sisi lain terlihat Suan Yinde, Suan Wuxin, dan Bai Ji sedang mencoba menghancurkan dinding batu agar dapat masuk ke tempat persembunyian Mu Yun bersama para korban proyek kunci darah. Namun sayangnya Suan Yinde sama sekali tidak dapat menghancurkannya. Maka dari itu mereka bertiga memutuskan untuk mencari jalan lain. Belum lama mencari, mereka bertiga secara kebetulan bertemu dengan Ju Yuqing dan Ju Tao. Melihat mereka berdua, Suan Yinde pun mengatakan kalau keluarga Ju seharusnya tidak datang ke reruntuhan naga kuno. Ju Tao nampak tidak begitu senang dengan ucapan Suan Yinde. Akan tetapi atas perintah dari Ju Yuqing, ia memilih untuk menahan dirinya dan pergi meninggalkan mereka. 我们寻宝寻错了地方。 追暮云要紧。 Sesudah pergi menjauh, Ju Yuqing memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Ju. Pasalnya, kini pergerakan dari Mu Yun sudah membuat keluarga Suan bertindak sehingga tidak ada gunanya jika dirinya terus berada di reruntuhan. Selain itu, akhir-akhir ini, Ju Feng dan Ju Xiao semakin sulit untuk diatur, serta selalu bertindak seenaknya. Andai saja Tuan Muda Ju Yohi sekarang sudah ditemukan, maka Ju Feng dan Ju Xiao pasti tidak akan dapat berbuat semena-mena. Di waktu yang sama, Ju Yuqing mendapatkan pesan spiritual yang memberikan informasi mengenai persetujuan para tetua untuk membiarkan Ju Feng dan Ju Xiao memimpin para master keluarga Ju menuju 72 pulau. Perjalanan menuju 72 pulau kali ini bertujuan untuk membantu Pulau Tianlun dalam mengambil alih kekuasaan di sana. Setelah mendengar pesan spiritual itu, Ju Yuqing dan Ju Tao pun mempercepat pergerakan menuju kediaman keluarga Ju. Sementara itu, Mu Yun, Xing Mangyu, dan Ju Yohi terlihat sedang berada di ujung dari lorong tersembunyi. Lepas keluar dari lorong itu, terlihat mereka bertiga tiba di sebuah pinggiran lautan yang sangat asing bagi mereka. Lalu Xing Mangyu menyuruh Mu Yun dan Ju Yohi untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Xing Mangyu sendiri berencana untuk mencari tahu tentang tempat mereka sekarang. Ketika Xing Mangyu sedang pergi mencari informasi, tiba-tiba saja Ju Yohi meminta Mu Yun untuk mengulurkan tangannya. Ju Yohi kemudian mulai membuat sebuah perjanjian hidup dan mati. Tapi sebelum selesai melakukannya, Mu Yun langsung menarik tangannya dengan perasaan takut. Ju Yohi pun memberitahu kalau ia ingin membuat sebuah perjanjian hidup dan mati bersama Mu Yun. Karena sebelumnya Ju Yohi sudah berjanji kepada Mu Yun kalau ia akan membuat perjanjian hidup dan mati. Teringat akan janji itu, Mu Yun segera membuat sebuah segel rahasia hidup dan mati versinya sendiri. Sehingga mulai sekarang Ju Yohi resmi terikat perjanjian hidup dan mati dengan dirinya. 约还真不如你的。 Selesai melakukannya, Xing Mangyu datang memberitahu kalau dia sudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Ternyata tempat yang mereka kunjungi sekarang disebut sebagai Pulau Lahun. Pulau itu merupakan salah satu pulau yang berada di bawah naungan 72 pulau. Lebih tepatnya Pulau Kusa. Selain itu, jarak antara Pulau Lahun dan Pulau Kusa hanya berjarak sekitar 100 mil saja. Akan tetapi, akhir-akhir ini keadaan Pulau Lahun terasa cukup sulit.
Karena sebelumnya, semenjak Papilion Tianbao menguasai 72 pulau, Papilion Tianlun sama sekali tidak bebas. Kabarnya sekarang Papilion Tianlun sudah pergi ke kediaman keluarga Zhu di Laut Selatan untuk meminta bantuan untuk mengurus Papilion Tianbao. Akibatnya, lebih dari 30 pulau yang berada di bawah naungan Pulau Kuse mulai mendapatkan tekanan oleh para pemimpin dari 3 pulau besar. Mendengar informasi itu, tentu saja Mo Yun menjadi begitu kesal. Lantas dia pun memutuskan untuk mengurus masalah ini sampai tuntas. Beberapa saat setelahnya, mereka bertiga tiba di salah satu penginapan yang ada di Pulau Kuse. Setibanya di sana, Xing Mangyu bertanya kepada Mo Yun, bukankah mereka pergi ke Pulau Kuse untuk mengurus permasalahan antara Pulau Tianlun dan Pulau Kuse? Lantas mengapa mereka malah menginap di sebuah penginapan? Mo Yun menjawab Xing Mangyu tidak perlu khawatir, karena begitu dirinya tiba di Pulau Kuse, maka seseorang pasti akan menghampirinya. Lagi pula Mo Yun juga yang melakukan sesuatu dulu, yaitu mengalirkan energi darah kuno ke dalam tubuhnya selama seminggu dan bersiap untuk memasuki tanah suci. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Zhu Youhi datang dan meminta Mo Yun agar memberikannya perintah untuk mencari informasi. Mo Yun menolak melakukannya, sebab Zhu Youhi baru saja keluar dari runtuhan naga kuno setelah terjebak selama puluhan tahun. Sehingga akan berisiko jika memberikan perintah kepada Zhu Youhi yang tidak memahami situasi sekarang. Setelah Zhu Youhi pergi, Mo Yun segera menemui gulungan Zhu Xian untuk menagih sebuah harta karun di Gua Harta Suci. 小乖，醒醒，别睡了，宫宝洞内得到宝贝。 Oleh karena Mo Yun benar-benar menginginkannya, gulungan Zhu Xian pun langsung memberikan sebuah tantangan pertama untuk mendapatkan harta tersebut. Pada tantangan pertamanya, gulungan Zhu Xian mulai merubah tempat mereka sekarang menjadi sebuah altar, serta juga merubah wujudnya menjadi kembaran Mo Yun. Lalu gulungan Zhu Xian bertanya harta apakah yang diinginkan oleh Mo Yun. Lantas Mo Yun menjawab kalau dia menginginkan sebuah pil tingkat suci untuk penyembuhan. Gulungan Zhu Xian menunjukkan sebuah kotak pil suci 9 pola, yang mana di dalamnya berisi pil suci kelas menengah, pil suci kelas atas, dan pil suci kelas sempurna. Untuk mendapatkan ketiga pil suci itu, Mo Yun harus menyelesaikan tantangannya terlebih dahulu, yakni bertarung dan beradu ilmu pedang melawan gulungan Zhu Xian. Baru saja dimulai pertarungannya, dan sekejap Mo Yun dikalahkan oleh gulungan Zhu Xian. Meskipun begitu, Mo Yun tidak menyerah begitu saja. Ia kembali bangkit dan terus mencoba melawan gulungan Zhu Xian. Namun pada pertarungan berikutnya, Mo Yun terus mengalami kekalahan dalam waktu yang singkat. 我不信！ Kekalahan secara terus-menerus yang dialami oleh Mo Yun membuat dirinya menjadi begitu terkejut dan merasa tak menyangka. Mo Yun juga bertanya-tanya mengapa tantangannya menjadi begitu sulit. Lalu gulungan Zhu Xian menjawab semakin tinggi harta yang ingin Mo Yun dapat, maka semakin sulit tantangannya. Setelah mendengar penjelasan dari gulungan Zhu Xian, Mo Yun kembali bertarung melawannya. Pada pertarungannya kali ini, Mo Yun mengalami peningkatan. Ia benar-benar dapat membaca segala pergerakan dari gulungan Zhu Xian. Walaupun pada awalnya Mo Yun berhasil menangkis segala serangan dari gulungan Zhu Xian, tapi pada akhirnya Mo Yun kembali dikalahkan dengan mudah. 知道了，来吧。进步，不过那个难度低一些。 Merasa tak mampu menyelesaikan tantangan untuk mendapatkan pil tingkat suci, Mo Yun memutuskan untuk mengganti keinginannya menjadi 5 bahan utama yang dia perlukan, yaitu buah naga giok, rumput jahat pahit, bunga kristal es, bunga roh mistik, dan anggrek ungu. Setelah itu, pertarungan pun kembali dimulai, namun tak ada yang berbeda. Mo Yun lagi dan lagi dikalahkan dalam sekejap mata. Di sisi yang berbeda, terlihat Lun Wuchang sedang memikirkan rencana jahatnya untuk menjatuhkan Su Wuxing dan menunjukkan betapa kuatnya Papilion Tianlun di kawasan 72 pulau. Pada saat itu ternyata Lun Wuchang sudah membawa Zhou Feng dan Yu Xiao untuk membantunya mengurus Pulau Kuse. Lun Wuchang kemudian mulai menjelaskan situasi yang ada di 72 pulau. 好的，难怪天宝阁随便。主校，说笑了，现在整个七等实力深厚的家族来帮助。 Yang mana kini Pulau Kuse telah menjalin kerjasama dengan Papilion Tianbao untuk memimpin banyak pulau peringkat bawah. Sedangkan di sisi lain, Pulau Lingxi yang menempati peringkat 24 masih saja netral bersama dan pulau-pulau lainnya. Di hari yang sama, nampak Su Wuxing sedang bertemu dengan seorang tamu yang berasal dari Papilion Tianbao bernama Bao Yu. Di sana, mereka berdua membahas tentang kerjasama antara keluarga Zhu dengan Pulau Tianlun, Pulau Luosa, Pulau Guiku, dan yang lainnya. Su Wuxing juga memberitahu kalau Pulau Kuse sekarang telah menempati peringkat ke-36 karena kerjasamanya dengan Papilion Tianbao yang telah membangun perdagangan secara adil di Lautan Selatan.
Selesai mendengar penjelasan situasi terkini di Lautan Selatan, Boyu menjelaskan dirinya dikirim oleh Ketua Pavilion Tianbao untuk menginformasikan bahwa Pavilion Tianbao membuka diri untuk berbisnis dengan siapapun dan sepakat untuk mengurusi campur tangan dari keluarga Zhu. Akan tetapi Boyu mengingatkan agar tidak bertindak sembrono karena dua bersaudara Zhu Feng dan Zhu Xiao tidak dapat diremehkan. Sejak meninggalkan jenis pertama keluarga Zhu, yakni Zhu Yafei, kedua bersaudara itu selalu menginginkan posisi sebagai kepala keluarga muda. Oleh karena itu, Zhu Feng dan Zhu Xiao pasti akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan posisi tersebut. Selain itu, kini situasi di 72 pulau Laut Selatan semakin sulit, karena Pulau Lingxi dan puluhan pulau lainnya telah mengambil tindakan tegas untuk tidak bekerjasama dengan Pavilion Tianbao. 但我想一切都为我想灵视岛岛主灵动天。 Di sisi lain terlihat Xing Mangyu datang melapor kepada Mu Yun mengenai kedatangan pasukan keluarga Zhu yang dipimpin oleh Zhu Feng dan Zhu Xiao ke Pulau Lingxi. Mendengar nama Pulau Lingxi, sontak Mu Yun teringat akan nama dari pemimpin Pulau Lingxi yakni Ling Ming, yang mana rumornya akan turun tahta. Setelah itu, Mu Yun mulai membicarakan rencananya bersama Xing Mangyu dan Zhu Yaohi, yaitu merebut beberapa pulau yang berada di bawah naungan Pulau Lingxi. Rencana ini diyakini dapat membangun kembali reputasi Zhu Yaohi untuk menjadi kepala keluarga muda di keluarga Zhu. Sementara itu, salah seorang pemimpin muda dari Pulau Lingxi bernama Ling Dongtian nampak sedang menemui ayahnya, yakni adalah Ling Ming, sebagai pengurus Pulau Lingxi. Pada saat itu, Ling Dongtian memberitahunya mengenai kedatangan keluarga Zhu di Pulau Lingxi. Namun sayangnya Ling Ming tidak dapat berbuat apa-apa lagi, karena dirinya yang sudah sakit-sakitan dan tidak berdaya lagi. Oleh karena itu, Ling Ming mulai menyerahkan urusan Pulau Lingxi kepada Ling Dongtian. Lalu Ling Dongtian berjanji kalau ia tidak akan menjalin kerjasama dengan Pulau Tianlun. Pasalnya, satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas rasa sakit yang dialami oleh Ling Ming sekarang adalah Lun Hui dari Pulau Tianlun. Ling Dongtian juga berencana untuk bergabung dengan Pulau Kuse dan Pavilion Tianbao untuk melawan keluarga Zhu yang bersekutu dengan Pulau Tianlun. Di waktu yang sama, salah seorang prajurit datang melapor kalau Pulau Lingxi sedang kedatangan seorang tamu yang mengaku dapat menyembuhkan penyakit dari Ling Ming. Scene berlanjut di Pulau Lingxi. Terlihat Mu Yun, Xing Mangyu dan Zhu Yaohi sedang menghampiri pemimpin muda yaitu Ling Dongtian. Mu Yun memberitahu bahwa kedatangan kali ini memiliki niatan baik, yakni untuk menyembuhkan penguasa Ling Ming dari racunnya. Melihat kedatangan Mu Yun, Ling Dongtian mengenalinya karena Mu Yun memang terkenal sebagai pengawal pribadi Bao Ling. Selain itu, Ling Dongtian juga mengetahui kalau Mu Yun adalah seorang jenis muda yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari para murid Gunung Xuankong. Namun Ling Dongtian tampaknya menjadi sedikit terkejut ketika mendengar perkataan Mu Yun, yang mana dia mengatakan kalau dia itu dapat menyembuhkan ayahnya. Ling Dongtian berkata bahwa ia mengakui kemampuan Mu Yun memang benar-benar berhasil membuat pil suci kelas rendah dengan 10 pola. Tidak niatan meremehkan Mu Yun, akan tetapi Ling Dongtian sebelumnya sudah membawa beberapa alkemis tingkat tinggi yang lebih hebat daripada Mu Yun. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan Ling Ming. Dengan penuh kepercayaan diri, Mu Yun mengatakan bahwasanya tidak ada satupun racun di dunia yang tidak dapat disembuhkan olehnya. Oleh karena itulah, Mu Yun berani datang ke Pulau Lingxi untuk menawarkan perawatan terhadap Ling Ming. Oleh karena Mu Yun sedikit memaksa, Ling Dongtian pun bersedia membiarkannya untuk menyembuhkan ayahnya. Tapi jika Mu Yun gagal, maka dia itu harus menerima hukuman dari Pulau Lingxi. Bukannya takut, Mu Yun justru bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya jika memang dirinya tidak dapat menyembuhkan Ling Ming. Akan tetapi jika dia berhasil menyembuhkan Ling Ming, maka Ling Dongtian harus bersedia memberikannya 1 nyawa untuk Mu Yun. Ucapan dari Mu Yun sontak membuat Ling Dongtian menjadi begitu emosi. Lantas dia pun memerintahkan para pengawalnya untuk mengepung Mu Yun dan kawan-kawannya. Mu Yun kemudian memberitahu bahwa Pulau Lingxi sudah tidak punya banyak waktu lagi, karena keluarga Zhu dan Lun Wancheng sedang dalam perjalanan menuju Pulau Lingxi. Dengan kata lain, keberlanjutan dan keberlangsungan hidup dari Pulau Lingxi kini berada pada keputusan Ling Dongtian. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, Ling Dongtian pada akhirnya melunak dan mengizinkan Mu Yun untuk menyembuhkan ayahnya. Tanpa banyak bicara lagi, Ling Dongtian mulai membawa Mu Yun menuju kamar Ling Ming dirawat. Sampai di sana, Ling Dongtian langsung memperkenalkan Mu Yun kepada ayahnya dan memberitahu kalau Mu Yun dapat menyembuhkannya dari racun.
Melihat sosok Muyun, Ling Ming sama sekali tidak merasa curiga dan malah menyuruhnya agar bergegas memulai proses pengobatan. Sesudah mendapatkan izin dari Ling Ming, Muyun langsung memulai pengobatan dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah memeriksanya, Muyun melanjutkan dan melakukan pembersihan. Hingga padanya Ling Ming tiba-tiba memuntahkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Pada saat itu, Ling Dongtian justru memiliki prasangka buruk terhadap Muyun. Ia berpikir kalau Muyun malah memperburuk kondisi ayahnya. Ucapan dari Ling Dongtian kepada Muyun barusan membuat Ling Ming menjadi begitu marah dan langsung mengusirnya. Setelah Ling Dongtian keluar, Muyun meminta Ling Ming untuk berkata sejujur-jujurnya mengenai penyebab racun di dalam tubuhnya. Pasalnya, racunnya itu sudah pasti disebabkan oleh karena Ling Ming mengonsumsi bahan-bahan obat secara sembarangan. Mendengar diagnosis yang diucapkan oleh Muyun, sontak Ling Ming menjadi begitu terkejut. Dia pun beranggapan kalau Muyun itu memiliki wawasan yang cukup luas. Walaupun begitu, Ling Ming mengakui masih merasa sedikit curiga terhadapnya, karena dulu dia pernah menemui salah satu tetua sekte pil surgawi. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan obat menyembuhkan dirinya, sehingga Ling Ming berpikir kalau penyakitnya tidak akan dapat disembuhkan. Muyun memberitahu kalau ia benar-benar dapat menyembuhkan Ling Ming sepenuhnya. Namun sebelum itu, Ling Ming harus menyepakati bisnis yang ditawarkan oleh dirinya. Sederhana saja, Muyun hanya meminta Ling Ming untuk mengikuti segala perintah dari Muyun selama 10 tahun. Tanpa banyak berpikir lagi, Ling Ming langsung mengatakan kalau dia sepakat dengan persyaratan tersebut. Setelah itu, Muyun bersama Ju Youhi, Sing Mangyu, dan Ling Ming mulai pergi menuju Pulau Kusa. Di dalam perjalanannya, Muyun sempat bercerita mengenai rasa hormatnya kepada Venerable Su atau Su Xiao. Menurut Ling Ming, dibandingkan Venerable Su, orang-orang lebih banyak menghormati dan mengagumi Venerable Yun atau Muyun sendiri di masa lalu. Sesampainya di Pulau Kusa, Muyun mengaku sedikit takjub dengan Ling Ming. Karena setelah racun dibersihkan, Ling Ming sama sekali tidak beristirahat dan justru pergi ke Pulau Kusa. Kemudian sekilas kita diperlihatkan saat Muyun sedang membersihkan dan menyembuhkan racun pada Ling Ming. Selesai menyembuhkan Ling Ming, Ling Dongtian langsung menghampiri Muyun dan bertanya, apakah dia itu telah menyingkirkan racunnya. Pada saat yang bersamaan, pertanyaan itu terjawab ketika Ling Dongtian melihat ayahnya yang akhirnya kembali pulih. Ling Ming pun menyuruh Ling Dongtian agar mengatur seluruh pulau Klingxi dengan baik dan bersiap untuk berperang. Sedangkan Ling Ming berencana untuk menemui Muyun ke Pulau Kusa untuk mendiskusikan sebuah hubungan kerjasama. Ling Ming memberitahu Muyun bahwa ia akan memastikan kalau Pulau Lingxi dan seluruh pulau yang berada di bawah naungannya akan bekerjasama dengan Pulau Kusa. Selang beberapa saat, bukannya disambut oleh penguasa Pulau Kusa, mereka justru disambut oleh Hiku. Melihat sosok Hiku, Ling Ming, Ju Youhi, dan Sing Mangyu sontak menjadi waspada karena mereka merasakan aura spiritual yang sangat kuat dari Hiku. Akan tetapi, perasaan waspada mereka seketika dipatahkan saat mereka mendengar Hiku memanggil Muyun dengan sebutan guru. Muyun kemudian mulai memperkenalkan Sing Mangyu sebagai istrinya kepada Hiku. Namun Hiku justru merasa aneh ketika mengetahui kalau Muyun ternyata memiliki seorang istri. Pasalnya dulu Hiku ini selalu mengira kalau Muyun hanya menyukai Su Xiao dan tidak menyukai seorang wanita. Ucapan dari Hiku seketika saja membuat keadaan semakin canggung. Bahkan Ling Ming dan Ju Youhi mulai sedikit ketakutan dengan Muyun. 别打是吧？你小子现在顶着多美女，你都不要，这还有20年，甚至是30。 Tak berselang lama, Su King akhirnya tiba. Ia langsung menyambut kedatangan Muyun dan yang lainnya. Su King mengaku kalau kedatangan Muyun kali ini membuat dirinya lega. Sebab akhir-akhir ini situasi 72 pulau semakin memanas. Sehingga Su King pun mulai membawa mereka untuk berdiskusi di dalam. 你到底还有多少事是瞒着？这段时间没少活动。 早点筹谋总没错，有去无回。 Sebelum diskusi dimulai, tiba-tiba saja Su Yuki datang menghampiri Muyun dengan perasaan yang gembira. Ia juga melaporkan hasil latihannya yang sudah membuat dirinya mencapai tingkat ketiga. Lantas Muyun memuji Su Yi atas kerja kerasnya. Setelah itu, Su King segera memulai diskusinya dan memberitahu kalau kedatangan keluarga Ju kali ini sedikit membuatnya merasa takut. Apalagi keluarga Ju pasti akan membawa salah seorang praktisi yang kuat, setidaknya berada di ranah peri tingkat 10. Bukannya merasa takut, Muyun justru menjadi begitu tertarik dan tidak akan membiarkan musuh-musuhnya pergi. Muyun lalu meminta Su King agar menyiapkan sebuah pulau untuknya. Muyun berencana akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di antara pulau-pulau milik Su King, Muyun hanya memilih Pulau Lusun saja karena di sana sangat sepi dan tenang.
Untuk berjaga-jaga, Muyun berencana akan memasangkan sebuah formasi pertahanan menggunakan salah satu dari 9 sisik naga miliknya. Tanpa banyak berbicara lagi, Muyun langsung pergi menuju Pulau Laosun untuk mempersiapkan formasi pertahanan tersebut. 真是一个不知道到底这木叔叔的风格，他是从来不会吃。我以为我看懂了他，但他世界也没看透。 Singkat waktu terlihat Pulau Kuse yang sedang bersiap menghadapi kedatangan pasukan keluarga Zhou. Keluarga Zhou tidak datang bersama dengan Pulau Tianlun karena ternyata Pulau Tianlun sedang menyerang Pulau Lingxi. Oleh karena itu, Ling Ming telah kembali lebih dulu ke Pulau Lingxi untuk menghadapi Lu Huming, Lu Baitian, dan Guai. Sedangkan Muyun, ia sampai sekarang masih belum kembali dan masih menyendiri di Pulau Luoxun. Pada saat yang bersamaan, terdengar suara dari Zhou Feng yang memberikan peringatan dan ancaman kepada Pulau Kusa, supaya dia itu tidak melakukan perlawanan terhadap keluarga Zhou. Ancaman dari Zhou Feng, Su Yuxing ini sama sekali tidaklah takut. Ia malah memberikan ancaman yang sama kepadanya. Mendengar ancaman itu, Zhou Feng pun berkata seharusnya Su Yuxing sebagai orang yang lemah tidak usah bersikap sombong di hadapan orang yang dapat menghancurkannya dengan mudah. Tak hanya Zhou Feng saja, Yu Xiao juga memberikan olok-olokan terhadap Su Yuxing dan mencoba mempermalukannya. 大哥，你这么少，可是一些武者就把自己当成 Zhu Yaohi kemudian mencoba untuk membungkam Zhou Feng dan Yu Xiao dan menunjukkan dirinya di hadapan mereka berdua. Melihat keberadaan Zhu Yaohi, sontak mereka menjadi sangat terkejut dan tidak mempercayainya, karena mereka sangat yakin kalau Zhu Yaohi ini telah lama meninggoy. Untuk membuat mereka percaya, Zhu Yaohi pun menyuruh mereka berdua untuk membuka mata dan melihat token ilahi kepala keluarga muda yang ada di tangannya. Pada akhirnya mereka mulai percaya kalau yang ada di hadapan mereka memang adalah kepala keluarga muda Zhu Yaohi. Akan tetapi demi posisi kepala keluarga muda, mereka mencoba menuduh kalau ini semua hanyalah akal-akalan dari Su Yuqing. Mereka mengatakan kalau Su Yuqing selama ini telah menyusun rencana untuk menghabisi Zhu Yaohi dan mencari-cari seseorang yang mirip dengannya agar dapat dijadikan sebagai boneka untuk mengendalikan keluarga Zhou. Bahkan mereka juga menuduh kalau token ilahi yang ada pada Zhu Yaohi adalah token palsu dan yang benar-benar asli hanyalah ada pada keluarga Zhou saja. Tuduhan dari Zhou Feng dan Yu Xiao benar-benar tidak dapat diterima oleh Zhu Yaohi. Ia menjadi sangat marah dengan ulah dua saudaranya itu. Zhou Feng dan Yu Xiao kemudian mulai memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerang Pulau Kusa. Namun tiba-tiba saja mereka dihentikan oleh kedatangan Muyun. Pada saat itu Muyun meminta Yiku untuk membawakannya sebuah kursi dan meja sambil berkata kalau dirinya ingin menikmati kekalahan keluarga Zhou. 真的没事？那没事。这些天可是还好没来晚，差点错过。 Melihat sosok Muyun, dua bersaudara itu sontak mengenalinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian beberapa murid dari Gunung Xuankong. Oleh karena itu, Yu Xiao bergegas memulai pergerakannya untuk menyerang ke arah Muyun. Akan tetapi, serangan itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh Zhu Yaohi hingga membuatnya terpental. 数十年前不配。 Tak tinggal diam saja, Zhou Feng juga segera turun tangan dan mulai melepaskan teknik pembelah bumi pemusnah langit. Teknik pembelah bumi pemusnah langit itu membuat Zhu Yaohi menyadari kalau teknik itu adalah teknik yang diajarkan oleh Zhu Yaohi kepada Zhou Feng. Lantas dengan penuh kepercayaan diri, Zhu Yaohi langsung menahan serangan teknik tersebut. Sampai-sampai teknik itu membuat sebuah gelombang spiritual yang begitu dahsyat. Ketika itu gelombang spiritual mereka berdua nyaris mengenai Muyun. Oleh karena itu Yiku langsung melenyapkannya. Kembali ke pertarungan, terlihat Zhou Feng sedang menambah kekuatan serangannya dan menggunakan seni bela diri kitab langit esensi kekacauan. Usut penyausut seni bela diri kitab langit esensi kekacauan itu ternyata adalah seni bela diri yang diwariskan oleh ayah Zhu Yaohi kepada Zhou Feng. Setelah itu Zhu Yaohi juga menggunakan teknik yang sama dan kembali menyerang Zhou Feng sehingga pertarungan pun menjadi begitu sengit. Di tengah-tengah kesengitan itu, Zhou Feng masih belum mampu menandingi Zhu Yaohi. Hingga pada akhirnya Zhu Yaohi berhasil memberikan tekanan dan nyaris mencabut nyawa Zhou Feng. Namun di saat yang sama, tiba-tiba saja tetua ketiga dari keluarga Zhou, yakni Zhu Yuneng, datang menyelamatkan Zhou Feng. Zhu Yuneng kemudian berkata kalau Zhu Yaohi telah mati dan Zhu Yaohi yang ada di depannya adalah Zhu Yaohi yang palsu. Mendengar ucapan Zhu Yuneng, Zhu Yaohi pun mentertawakannya. Ia juga menjadi bersemangat untuk menghabisi Zhu Yuneng dan Zhou Feng. Lalu Zhu Yuneng mulai mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang Zhu Yaohi.
不然会有心结。 Akan tetapi tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh kedatangan Zhu Yuanji. Kedatangan Zhu Yuanji itu membuat kita menyadari ternyata alasan Mu Yun pergi ke Pulau Longsuan sebelumnya adalah untuk menyelamatkan dan membawa Zhu Yuanji keluar dari runtuhan naga kuno. Zhu Yuanji pun mengancam perbuatan Zhu Hunang dan Zhu Fang. Pasalnya tindakan mereka sekarang sudah kelewatan. Meskipun mendapatkan kecaman, Zhu Hunang justru menganggap kalau Zhu Yuanji yang ada di hadapannya adalah palsu, sama seperti Zhu Yaohi. Menurutnya, semua kejadian yang terjadi sekarang adalah ulah Mu Yun yang berniat untuk menjatuhkan keluarga Zhu. Tak terima dirinya disangkut pautkan dalam urusan keluarga Zhu, Mu Yun langsung memerintahkan Yiku untuk menampar wajah Zhu Hunang. Mu Yun kemudian mengingatkan mereka agar mengurus urusan keluarga Zhu tanpa membawa dirinya. Jika Mu Yun sampai turun tangan, maka itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Zhu. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja datanglah sebuah kapal yang ternyata adalah milik Xuan Wuxin, Xuan Yinde, dan Bai Qi. Pada saat itu, Xuan Wuxin dan Xuan Yinde berpihak kepada Zhu Hunang dan Zhu Fang. Menurut mereka berdua, Zhu Yunji adalah seorang pengkhianat dan harus dihukum. Setelah itu, Zhu Fang mulai memerintahkan seluruh pasukannya agar menyerang dan merebut Pulau Kusa. Bersamaan dengan Su Yuqing, ia juga menyuruh pasukannya untuk melawan pasukan keluarga Zhu, sehingga peperangan pun tak dapat dihindari lagi. 若不然，此二人杀到他们投降为止。 Di tengah-tengah peperangan itu, Xuan Wuxin berencana akan menyerang Mu Yun dan merebut 9 sisik naga darinya. Bukannya takut, Mu Yun justru menantangnya agar segera maju. Bahkan, ia juga sempat memanggil beberapa pasukan keluarga Zhu yang sebelumnya menjadi korban bencana kunci darah. Melihat keberadaan mereka, sontak Xuan Wuxin dan Xuan Yinde menjadi sangat terkejut. Mereka tak nyangka kalau mereka semua masih hidup sampai sekarang. Mu Yun memberitahu kalau dirinya lah yang menyelamatkan dan menyembuhkan anggota keluarga Zhu itu. Mendengar ucapan Mu Yun, Su Yinde pun merasa tak terima dan mengatakan kalau Mu Yun telah membuat kesalahan karena tindakannya sama saja dengan menantang Gunung Xuan Kong. Bukannya takut, Mu Yun justru mentertawakan Xuan Yinde sambil berkata kalau dia itu memang ingin memusnahkan Gunung Xuan Kong. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.